Kenapa kita selalu mengulang kesalahan? Baik itu kita selalu menarik orang yang salah, toxic people, atau cowok atau pasangan yang salah, atau kita selalu dirugikan, atau kita selalu bercerai, atau ditipu dalam bisnis. Pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak orang yang biasanya tuh bilangnya gini, oh ya kita sedang berada di lingkaran setan. Nah, aku harap teman-teman jangan memberikan kesempatan untuk berpikir bahwa itu benar, karena di dunia spirituality itu tidak ada yang namanya lingkaran setan. It's all about love ya. Apapun yang kita percaya itu akan terjadi kan, dan itu akan terulang kembali. Nah ini dia intinya di situ. Apapun yang kita percayai itu akan terjadi terhadap dirimu ya kan. Kalau kita percaya bahwa universe itu memiliki sifat, dia akan memberikan karma buruk atau membalaskan sakit hatimu, itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak benar, karena arti dari karma yang sebenarnya itu adalah liberation atau pembebasan atau menjadi freedom, bebas dari hal tersebut yang kita selalu tarik. Karma is not about fear, karma is not about guilt, karma is about liberation. It is about freedom. Nah, sekarang sebelum aku ngomongin ke arah sana nih, aku mau bahas dulu kenapa sih kita datang ke bumi ya, ke dunia ini. Karena kita masuk ke ini kan badan ini, itu kan kendaraannya. Nah, yang di dalam kendaraan ini siapa? Diri kita yang sebenarnya. Masalahnya kadang-kadang tuh ibaratnya kayak gini ya, kita naik mobil nih. Nah, padahal kita kan bukan mobil kan, kita ya aku manusianya gitu kan. Cuma sayangnya kita berpikir bahwa kita itu ya mobil itu. Jadi ya melimitasikan diri kita sendiri. Cara berpikir kita menjadi sebuah mobil aja kan jadinya sempit ya ruang pikirnya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita itu manusia, kita memiliki kebebasan yang melebihi dari si mobil, jadi nggak harus berada di tempat parkir, kita bisa keluar, bisa masuk. Sama lah, soul kita atau ruh kita itu juga seperti itu. Manusia ini cuma mobilnya, kendaraannya. Nah, apa sih soul atau roh tadi itu ya? Jadi dia itu adalah sebuah energi yang memiliki getaran atau yang bergetar. Kita itu adalah love, energinya itu ya, energi cinta ya. Jadi kalau misalnya kita mikirin malaikat nih, buat teman-teman yang percaya sama malaikat atau universe lah, universe di sana kan semuanya energi kan. Nah, mereka itu ya sama, pure energy of love. Terus dia turun ke badan manusia, dia bisa menyesuaikan, dia bisa turun ke frekuensi yang paling rendah seperti rasa takut, dan dia juga bisa naik lagi seperti joy, bliss, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa dia kok maunya turun gitu ya? Kenapa nggak di atas sana aja? Kan enak kan, udah full of love ya kan? Apa aja yang diinginkan udah langsung manifestasi secara cepat. Karena si soul ini kepengin belajar. Nah, dia itu mau belajar apa? Yang pertama itu adalah menjadi co-creator. Co-creator itu ya seputar penciptaan kan. Creator kan create, menciptakan. Nah, yang diciptakan apa ya? Hidupnya dia. Hidup dia itu seperti apa ya? Terserah. Makanya ada the law of attraction itu kan dari sana ya. Ya terserah, mau seputar abundance misalnya, atau mungkin dia mau jadi pemain basket yang paling handal misalnya, atau dia mau jadi musician, artis, atau mau jadi dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya semua roh gitu, semua soul datang ke sini sudah tahu apa yang akan dilakukan. Biasanya kita menyebutnya sebagai life purpose. Nah, intinya yang pertama itu adalah co-creation. Nah, terus yang kedua, kita turun ke sini itu kayak pergi ke sekolah untuk jadi master. Masternya itu master seputar apa? Seputar kehidupan. Bahasa Inggrisnya tuh life mastery. Nanti kalau kita udah lulus, kita julukannya adalah ascended master. Contoh ascended master itu siapa aja? Misalnya ya, Jesus Christ, dia itu ascended master. Buddha. Terus ada juga yang aku suka nih, Pukulani, jadi dia itu healing master dari Hawaii. Kemudian ada lagi Paramahansa Yogananda, dia juga all about healing juga, dan dia kebetulan juga sebagai yogik ya. Terus ada juga yang namanya Ama, dia itu hug saints mereka bilangnya. Jadi kerjaannya dia itu meluk-melukin orang, dan semua orang yang dia peluk itu energinya langsung naik. Segala penyakit yang mereka miliki itu langsung hilang seketika. Nah,
biasanya kalau kita udah bolak-balik turun ya, jadi kita nggak sekali aja nih, para master ini juga nggak sekali aja turun ke bumi untuk memasterkan dirinya gitu kan. Jadi ada yang 1000 kali, ada yang pokoknya banyak kali lah turun ke sini. Nanti dari sana semakin lama, semakin kita pinter mastery, energinya beda. Dia biasanya energinya semakin banyak. Kayak si Ama ini masih hidup ya, dia ada di India dan dia itu beda banget. Jadi berapa kilo gitu jaraknya itu kita datang udah merasakan feelingnya itu udah berubah gitu loh, udah rasanya aduh seneng banget rasanya kayak gitu. Nah sekarang kita ngomongin diri kita sendiri nih, kira-kira apa sih yang harus kita pelajari? Banyak banget, dan banyak orang yang tidak berhasil untuk mempelajarinya. Misalnya forgiveness ya, atau memaafkan, seputar self-worth misalnya, atau seputar diabaikan, merasa diabaikan sama seseorang atau diabaikan oleh orang tuanya. Itu dia biasanya akan terperangkap ya dengan perasaan itu dan dibawa sampai dia besar. Bahkan ada yang sampai meninggal gitu masih gondok-gondeli satu perasaan itu. Terus mungkin ada seputar berduka cita, banyak kan ceritanya yang ditinggalkan pasangannya atau anaknya atau saudara yang terdekat, orang tuanya, dan dia nggak lama kemudian meninggal juga. Terus kemudian yang ketiga itu adalah light worker. Light worker biasanya itu ya sudah berkali-kali turun, atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu old soul. Jadi nyawanya udah tua, udah bolak-balik turun. Ciri-cirinya light worker itu biasanya dia itu cahayanya sangat kuat, cahayanya, energinya sama lah ya cahayanya. Biasanya kita bisa ngeliat tuh glowingnya itu dari dalam. Terus adem aja ngeliat wajahnya dia aja udah kayaknya seneng. Terus dia biasanya akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi biasanya dia akan melakukan banyak kerja-kerja yang sosial ya, bukan mencari uang lagi, karena buat dia yang namanya manifestasi itu udah kayak gini lah, gampang banget gitu kan. Jadi dia udah nggak fokus sama yang namanya uang lagi, dia lebih fokus untuk pelayanan masyarakat. Terus mereka itu biasanya juga soul-nya itu awake ya, jadi mereka tahu apa jebakan-jebakan yang ada di bumi ini, atau biasalah fake news misalnya, atau yang dibilang bagus ternyata tidak bagus. Mereka akan menghindari hal-hal tersebut secara otomatis karena intuisinya itu akan kasih tahu dia, dan dia biasanya sangat terkoneksi sama intuisinya dia. Terus dia juga ciri-cirinya, girls, everything okay? Oke, sampai di mana tadi? Anak-anak. Biasanya light worker itu nggak ngaku sih kalau dia light worker. Biasanya loh ya. Aku nggak ngerti lagi kalau ada yang bilang I'm light worker tapi masih melakukan self-elimination. Alright, sekarang, nah jadi soul ini sebelum turun itu kan dia ada kayak briefing dulu lah ya, kayak dikasih tahu gameplaynya tuh kayak apa di bumi. Itu kan segala sesuatunya kan duality ya, karena dia memiliki magnetic field kan, ada kutub utara sama kutub selatan. Itu sama dengan artinya semua badan manusia ini juga memiliki dua kutub tersebut ya, negatif sama positif ya kan. Mother Earth, Father Sky, kayak gitu, Yin and Yang ya kan. Nah jadi kita harus gimana caranya, ini game plan-nya ya. Jadi kalau kita mau liburan kemana kayak gitu kan, mesti dikasih tahu ya, oh nanti kalau di sana tuh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, sama guru pembimbing kita. Sama kita juga begitu, dibegitukan. Jadi kita dikasih tahu ini bakalannya negatif positif, polaroid gitu ya, polarize. Terus tugasmu itu gimana caranya untuk ngebalancein, bikin seimbang. Teman-teman tahu kan yang gambar yin and yang kan? Nah, itu dia kuncinya di sana, kita harus bisa whole, menjadi satu. Itu satu. Terus yang kedua, gimana caranya kamu tuh inget siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi kamu jangan mikir kamu itu manusia aja, dirimu ini satu, yang akan menyebabkan kita menjadi merasa kecil, merasa terpisah, merasa tak berdaya. Apalah dayaku, aku hanyalah seorang manusia. Kayak gitu biasanya karena kita merasa kepisah, atau kita merasa kesepian, merasa galau, nggak jelas kayak gitu. Tugasnya itu jadi whole. Whole itu kan utuh ya, satu kesatuan, hampir mirip sama yin and yang. Yin and yang itu udah nomor satu. Yang nomor dua, satu kesatuan itu mind, body, and soul. Caranya gimana? Ya dengan meditasi tadi ya. Terus mengombinasikan antara nafas
kalau kita nafasnya udah bener, kalau kita being present, kalau kita santai, nyantai, enjoy, kita itu whole, jadi satu kesatuan. Nah, itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3 ya kita belajar tadi, belajar hidup. Biasanya kita akan dikasih tahu kan, kamu mau belajar apa nih? Oh, aku mau belajar menjadi seorang ibu yang baik. Oh, aku mau jadi pengusaha sukses. Oh, aku mau belajar masalah forgiveness atau memaafkan. Itu paling susah sih menurutku. Pelajaran paling susah itu adalah memaafkan. Nah, pelajaran ini, semua pelajaran ini itu ada levelnya. Jadi kayak misalnya forgiveness level 1 sama forgiveness level 10 itu beda. Mungkin kalau level 1 ya sekedar dicolek-colek sama temennya, atau dicubit, atau dihinakan. Tapi kalau yang level 10 mungkin ditabrak kayak gitu, kecelakaan, terus hilang kakinya satu, sepatunya kakinya hilang satu misalnya kan. Gimana caranya kita nggak menyalahkan orang yang nabrak kita? Kadang kita kan lupa kan, kalau kita mikirnya nyalain orang itu ngebut karena dia mabok, makanya dia kecelakaan dan menyebabkan aku seperti ini misalnya ya. Padahal kita udah tahu sebelum kita turun, kita udah bikin ceritanya itu karena aku mau belajar seputar memaafkan. Nah guys, udah kebayang ya kenapa hal yang terjadi sama kita selalu terulang. Udah kebayang belum? Udah kebayang belum? Itu karena kamu yang meminta. Alright, so jadi kita udah tahu nih sebagai soul nih, aku anggap aku soul. Soul itu aku liatin gambarnya ya, jadi bentuknya cuma kayak telur, nanti di dalamnya itu warnanya beda-beda ya, jadi putih tapi dalamnya beda. Kalau yang masih baru-baru warnanya pink, tapi kalau yang udah sering bolak-balik turun atau light worker atau udah ke arah master, dia biasanya warnanya ada warna lainnya. Ada yang warnanya kuning, itu biasanya dia seorang guru atau teacher, seperti itu. Tapi kalau yang warnanya hijau, biasanya dia itu healer ya, atau healing. Kebetulan bapaknya anak-anak itu warnanya hijau dalamnya. Alright, terus setelah kita udah semangat nih, oh iya, aku ngerti apa yang aku harus lakukan. Pokoknya intinya aku pasti bagus kan ya, oh iya, sudah otomatis kamu itu memiliki kekuatan, apapun yang kamu fokuskan, apapun yang kamu inginkan, dikombinasikan dengan emosimu. Emosi itu adalah energy in motion. Emosi sama perasaan atau feeling, emotion sama feeling itu beda ya. Kadang-kadang orang suka mikirnya sama aja, jadi beda. Yang satu dibawa ke badan, yang satu cuma di pikiran aja. Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita bisa menggunakan yang dibawa ke badan atau emotion atau energy in motion, itu apapun yang kita inginkan akan terjadi, akan ketarik. Pokoknya simple prinsipnya. Nah, terus semangat nih. Anggap soulnya ini namanya Desi. Oke bos, aku siap turun nih, siap turun. Ya udah pilih deh mana mau jadi apa. Oh, aku mau jadi Wong Cilacap. Aku mau ngapak-ngapak makan mendoan gitu kan. Boom, aku turun lah. Lahir sebagai dikasih nama Desi. Terus dikasih kepercayaan. Semua orang tua kan biasanya punya kepercayaan sendiri-sendiri ya. Terus kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Terus kita mulai belajar menggunakan, by the way nih, waktu kita lahir sebagai bayi, cara bayi melihat dunia sama kita yang udah gede itu beda. Aku lihat dari anakku itu beda banget ya. Jadi bayi itu ngelihatnya tuh nggak cuma ngelihat wujud mamahnya aja atau papanya aja, tapi dia melihat spektrum cahaya di sekitar mama papanya. Dia bisa melihat mamanya mungkin punya kanker misalnya karena cahayanya itu nggak whole, nggak utuh, ada spot-spot hitamnya. Tapi kalau misalnya mamanya sakit autoimmune disease, menyerang diri sendiri, cahayanya itu sangat terang banget. Biasanya dia suka kayak nggak ngelihat gitu, yang kayak gitu-gitu lah, yang pakainya kayak bingung gitu kan. Terus mungkin dari sana kita juga mendapatkan sebagai bayi ya, trauma. Trauma ini tidak harus melulu sebuah kejadian yang dramatik ya. Anak kecil disuruh bobok sendiri, biasanya itu juga merasakan trauma. Karena apa? Karena dia tak berdaya, sendirian, ini masih baru, nggak tahu apa-apa, gelap, terus tiba-tiba nggak ada mama papanya, itu nangis kejer biasanya kan. Nah, kalau di sini kan ada tradisi untuk anaknya dipisahin, terus biarin aja nangis nanti sampai ketiduran sendiri kayak gitu kan. Nah, dari sana itu terbentuk sebuah trauma. Traumanya apa? Traumanya itu seputar
tidak diinginkan misalnya, atau merasa kesepian, atau merasa nggak punya self worth, nggak ada harga dirinya, nggak punya harga, nanti kedepannya dia akan memiliki masalah clingy sama cowok, pengennya nempel terus, nggak mau kayak gitu-gitu. Aku nggak nyalain orang tua ya, aku juga orang tua. Aku sendiri juga berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut ke anakku. Aku tidak memisahkan mereka, bahkan sampai sekarang kalaupun mereka tidur, salah satu dari kita selalu sama mereka, terus kita selalu ngajarin untuk pernafasan diambil ke perut, terus setiap hembusan kita bilang I love you selama kadang 10 kali, kadang 8 kali, tergantung sih anak-anak yang suka minta kadang. Nah setelah itu biasanya aku ajarin mereka untuk bervisualisasi sampai ke bawah tidur, apapun yang mereka inginkan untuk kejadian di masa yang akan datang. Itu yang aku lakukan. Terus ya intinya gitu deh, balik lagi ke tadi kita ya. Nah dari sana kita punya trauma, terus kita mungkin punya pendapat dari tetangga, dari lingkungan sekitar. Gitu juga dengan pelajaran seputar tadi itu ya, self worth atau pelajaran seputar memaafkan. Itulah kenapa kita selalu menarik orang yang sama, kejadian yang sama, karena universe sayang sama kita. It's not karma, itu bukan karma, bukan karma buruk nih karena kamu makanya universe tuh ngasih kayak gitu ke kamu. Bukan darling, dia itu sayang banget sama kamu, yang di atas itu sayang banget sama kamu. Mereka ngeliatin, dia fokus sama kita. Belajarnya gimana nih Desi nih, belum memaafkan juga, oke deh nanti dia ketikungan sebelah sana nih, tak kirim tuh motor nyerempet dia. Coba lihat apa yang dia katakan. Misalnya dia bilang mengumpat kalimat kotor, nggak belajar lagi nih anak. Yaudah deh nanti temen sebangkunya dia tak suruh jungkirin dia. Kayak gitu loh, karena kita maunya kan kita biar belajar gitu kan. Begitu kita sudah belajar, tahu nggak, yang dikasih list itu biasanya ya kita tuh serakah loh, karena kita ngerasa super kan, kita merasa punya kekuatan, kita kayak gitulah. Jadi kita biasanya belajarnya maunya banyak karena kita pengen cepet-cepet jadi master. Jadi nggak cuma memaafkan, di situ banyak listnya. Nah kalau kita nggak selalu dikasih cobaan yang sama, karena kita nggak nyoret itu pelajarannya, belum lulus, ya sudah diulang-ulang terus. Makanya aku mau teman-teman sekarang melihat semua cobaan yang terjadi, yang selalu berulang, bukan sebagai karma buruk atau lingkaran setan lagi, tapi karena ilahi sayang banget sama kita. They are love, darling. They just sayang sama kita, makanya diajarin terus. Sama kayak aku ngajarin anakku ya, kalau memang dia nggak bisa hitung-hitungan 1 tambah 1 ya aku ulangin terus sampai dia bilang 2. Oke, aku senang banget. Terus habis itu ya udah, sekarang 2 tambah 2 berapa? Besok diulang lagi, 2 tambah 2 berapa? Sampai dia bilang 4. Naik kayak gitu loh. Oke ya. So sekarang kalau misalnya teman-teman ngerasa gini, oh ya aku ngerti, berarti aku harus belajar dari pelajaran itu. Caranya gimana? Banyak banget. Kalau misalnya kita mendapatkan hal yang sama, sudah langsung dilihat, oke deh, ini cobaan nih. Berarti karena aku yang order ini, udah pasti aku yang order. Siapa lagi ya kan? Kita nggak akan dikasih sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak benefisial atau menguntungkan buat kita, intinya itu. Jadi pinter-pinter melihat apapun itu yang datang ke kita sebagai sebuah, yaitu tadi, bikin kita jadi pinter. Langsung kita mikir, sebagai seorang master, sebagai seseorang yang ini atau itu, entah apapun itu ya, tapi kalau bisa sih dilihatnya sebagai seseorang yang bahan dasarnya, bahan bakunya cinta. Kira-kira apa yang akan aku lakukan dengan cobaan ini, kayak gitu. Jadi misalnya kayak aku mendapatkan fitnah kayak gitu kan, itu berarti kan aku dicoba ya, dan aku seneng, bukannya aku kayak gimana kayak gitu, tapi aku mikirnya oke, sebagai makhluk cinta apa yang aku lakukan nih, berarti aku memaafkan nih, mungkin ini seputar pemaafannya. Ya sudah, aku maafin. Dengan begitu aku udah done, coret, done. Next, ya kan? Nextnya apa lagi coba? Misalnya aku dicoba dengan sesuatu yang lain lagi, ya sudah aku mikirnya kayak gitu lagi, gimana caranya ya kalau aku tuh seorang makhluk cinta. Sekarang aku mungkin belum, sekarang aku masih manusia biasa, tapi aku mikirnya sebagai seorang master, sebagai seorang Pukulani misalnya. Kalau misalnya aku Buddha misalnya, atau Pukulani, atau si Ama tadi ya, the Saint Hug tadi itu,
kira-kira kalau ada masalah seperti ini aku akan melakukan apa, karena mereka itu contoh bahwa kita akan menjadi seperti mereka. Itu masa depan kita, jadi banyak-banyak belajar dari mereka. Kalau teman-teman pengen misalnya, Mbak Des coba dong bahas seputar itu, Ascended Master gitu ya, mereka ngapain aja, cara berpikirnya gimana, tindakannya apa saja, nanti aku akan bikinin videonya. Jadi kita bisa belajar bersama dari mereka, terus kita act as if, atau gaya niru-niru dia kayak gitu kan, karena kita itu masa depan kita seperti itu. Alright guys, aku harap videonya membantu untuk clarity ya, untuk lebih jelas lagi. Please jangan berpikir ada yang namanya karma buruk, atau karma itu sebagai balas dendam dari ilahi, karena ilahi itu sayang banget sama kita. Alright, thank you, I love you, and see you in the next video. Bye for now.